Tema kita malam ini tentang sebab-sebab bertambahnya rezeki. Bertambah jumlahnya atau bertambah jumlah dan berkahnya. Allah tadi mengatakan semua makhluk hidup di muka bumi itu rezekinya sudah Allah tanggung. Bagaimanapun keadaannya, dia sehat, dia bekerja keras, dia berpenghasilan banyak, atau dia sakit-sakitan, malas-malasan. Yang penting selama dia hidup, Allah berkomitmen untuk memberikan rezekinya. Ketika rezekinya habis, ya sudah, dia pergi. Tidak pula ketika rezekinya habis itu maknanya kosong rekeningnya. Tidak ada makanan di rumahnya. Kadang rekeningnya miliaran tapi dia pergi juga. Kadang ya masih dalam kondisi punya jabatan yang sangat hebat, dia pergi juga. Tapi jatah yang dia diuntukkan oleh Allah kepadanya, dia pasti akan habiskan. Dan ketika yang jatah dia sudah habis, ya dia pergi. Maka yang tadi di rekeningnya, di rumahnya, di safety boxnya, berarti itu bukan rezeki dia. Rezeki menjadi ahli warisnya. Nah, rezeki ini mungkin bertambah dan ya kalau nominalnya tidak akan berkurang, dan boleh bertambah jumlahnya, dan sangat mungkin jumlah dan keberkahannya. Di jumlahnya iya, atau jumlah sekaligus keberkahannya, jumlahnya atau keberkahannya, atau jumlah dan keberkahannya. Al-Quranul Karim yang menjadi panduan hidup kita itu menggambarkan kepada kita berbagai macam pintu yang kalau kita buka pintu-pintu itu, maka memungkinkan rezeki kita itu bertambah. Jumlahnya, berkahnya, atau sekaligus dua-duanya. Umpamanya kita sering mendengar Allah mengatakan di surah Ibrahim ayat 7, kata Allah, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah ketika Tuhanmu sudah umumkan. Jadi Allah proklamirkan, Allah umumkan. Apa pengumumannya? La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka pasti aku akan tambahi untukmu. Apa yang kita syukuri? Ya nikmat. Apa yang kita syukuri? Rezeki. Kenapa kita mesti bersyukur? Kita bersyukur karena apapun kebaikan yang kita terima itu murni karena Allah memilihkannya untuk kita. Murni karena Allah memilihkan nikmat itu untuk kita. Ada banyak orang yang pengen mendapatkan nikmat itu, tapi Allah memberikannya kepada kita. Makanya Quran mengatakan kepada kita, ma asabaka min hasanah faminallah. Kebaikan apapun yang kamu terima itu datang dari Allah. Dan sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan apapun yang menimpamu itu karenamu. Merenungkan ayatnya, ma asabaka min hasanah. Kebaikan sekecil apapun, itu datang dari Allah. Kalau Allah tidak berkenan, kita enggak dapat. Kalau Allah enggak berkenan kita dapat sesuap nasi, ya kita enggak dapat. Kalau Allah tidak berkenan kita minum seteguk air, kita enggak dapat. Kalau Allah tidak berkenan kita diberinya sehelai pakaian, kita enggak dapat. Jadi semua kebaikan itu sumbernya dari Allah. Semua nikmat itu dari Allah. Semua rezeki itu dari Allah.
Dan sebaliknya, semua keburukan, ya musibah, ya bencana, ya kesulitan, itu karenamu, bukan karena Allah. Apa maknanya ini? Allah tidak disalahkan kalau kita sakit, kalau kita menderita, kalau kita dapat ujian, kalau kita dapat kesulitan. Itu bukan karena Allah, tapi karenamu. Makanya Allah katakan, betapa banyak kebaikan itu datang bima kasabat aydin nas, itu karena ulah tangannya. Maka yang paling menarik apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika beliau mengatakan firman Allah di surah As-Sajdah. Apa kata Allah? وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kata Allah, kami rasakan kepada mereka, kami timpakan kepada mereka. Apa itu? Al-azab al-adna, azab yang ringan, yang kecil, yang mudah sebenarnya. Apa makna azab yang kecil, yang ringan, yang mudah ini? Kata Ibnu Katsir, itu adalah kesulitan, itu musibah, sakit, apapun yang menimpa kita yang tidak menggembirakan, itu namanya azab yang ringan. Dunal azabil akbar, sebelum adab yang besar. Apa adab yang besar? Di akhirat kelak. Apa tujuannya oleh Allah? Ada adab yang ringan ini. Ada sakit, ada kesulitan, ada musibah, ada kehilangan. Apa tujuannya? Kata Allah, la'allahum yarji'un, agar mereka ingat lalu kembali kepada Allah. Agar mereka ingat dan mereka kembali kepada Allah. Ingat, apa kesalahan yang kita lakukan sehingga terjadi ini? Apa yang kita lakukan sehingga mungkin ya tabrakan? Apa yang kita lakukan sehingga ya mungkin masuk selokan? Apa yang kita lakukan sehingga mungkin kepala kita ini terantuk? Jadi seorang mukmin di hadapan Allah harus punya timbangan yang sangat halus. Harus punya timbangan, bukan, maaf ya, kan kalau kita ke Solo itu kan ada timbangan, jembatan timbangan, timbangan truk. Nah kadang lebih 100 kilo, 200 kilo, 1 ton tuh kayaknya nggak ada masalah gitu. Kalau bawa apa namanya, truk tuh bawa muatan banyak, seolah nggak ada masalah. Karena timbangannya timbangan truk. Tapi kalau timbangan emas, kan beda kan? Sedikit saja kadang-kadang tempat berdiri kita timbang emas, lalu tempat berdiri kita ni enggak tepat. Coba Anda bergeser, mungkin ada pengaruh. Jadi seorang muslim, seorang mukmin itu mesti sensitif di hadapan Allah. Ada apa ya, kok tiba-tiba saya seperti ini? Padahal dulu tidak. Ada apa? Kata Ibnu Abbas, tidak ada kesulitan, tidak ada musibah, tidak ada apapun yang menimpa kita berupa hal yang tidak menggembirakan kita. Itu namanya azab yang ringan. Apa tujuannya? Kembalilah. Kembali, mungkin solat kita terlambat. Mungkin ya, perhatian kita kepada keluarga tidak sepatutnya. Mungkin bimbingan kita terhadap anak-anak tidak sepatutnya, tidak seperti yang sebenarnya, sehingga Allah tegur. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Maka bersyukur kepada Allah atas apa yang kita terima, itu menjadi jalan bertambahnya rezeki. Jadi jalan, ya. Maka di surat An-Nahl Allah sebutkan, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. Allah beri perumpamaan sebuah negeri. Kanat aminah mutmainnah. Dulu negeri itu negeri yang aman, tenang. Ya'tiha rizquha min kulli makan, ragadan min kulli makan. Setiap pagi rezekinya datang kepadanya dari segala penjuru. Depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Datang rezeki ke negeri tersebut dengan sangat banyak, melimpah.
Fakafarat bi an'umillah. Masalahnya adalah ketika semakin lama nikmat ini diterima, lalu kemudian beransur-ansur ada perasaan, oh ini sudah biasa aja nih. Sudah biasa, enggak perlu kita syukuri. Memang sudah seharusnya begini. Lalu pada ujungnya fakafarat bi an'umillah. Kata Allah, mereka malah mengingkari nikmat itu sebagai pemberian Allah. Fa'adzaqaha Allahu libasal khaufi wal ju'. Lalu Allah pakaikan kepada mereka pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Apa maknanya? Hari-hari mereka diliputi oleh kelaparan. Kan pakaian kan enggak bisa dipisahkan dari kita. Nempel. Jadi hari-harinya pagi, siang, petang dan malamnya diliputi oleh kelaparan, diliputi oleh ketakutan. Bima kanu yasnaun, karena ulah mereka sendiri. Jadi tidak kita akan dapatkan nikmat yang besar kecuali dengan mensyukuri nikmat yang kecil. Syukuri yang kecil dapat tambah besar. Syukuri yang besar dapat tambah besar. Jadi rumusnya gimana? Apapun kebaikan, nikmat yang kita terima, apapun. Kadang-kadang orang menganggap sehat itu biasa aja lah. Toh sudah sekian puluh tahun sehat, sehingga tidak terasa sebagai sebuah nikmat. Kapan sehat itu dianggap sebuah nikmat? Kalau sudah sakit. Waktu luang, punya banyak waktu, itu kita nggak merasa itu sebagai sebuah nikmat. Ya biasa aja lah. Bisa berlibur, staycation, jalan-jalan, main-main. Itu kita anggap sebagai sebuah nikmat. Kapan terasa sebagai sebuah nikmat? Kalau sudah nggak ada waktu. Nggak ada waktu main sama keluarga, nggak ada waktu main sama anak, nggak ada waktu berolahraga, nggak ada waktu bahkan untuk solat berjamaah. Habis. Makanya Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, nikmatani maqbunun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang tertipu dengannya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Sudah lama sehat, kita enggak menganggap itu sebagai sebuah nikmat yang patut disyukuri. Punya waktu luang, kumpul sama keluarga, bisa salat berjamaah, bisa melakukan aktivitas dengan baik. Enggak kita anggap sebagai sebuah nikmat. Kapan kita anggap sebuah nikmat? Kalau sudah enggak bisa. Janji sama keluarga enggak bisa, mau kunjungi keluarga orang tua di kampung enggak bisa, mau pergi ke masjid kadang-kadang buru-buru. Jadi rumusnya apa? Ma asabaka min hasanatin faminallah. Allah sebutkan hasanah dalam bentuk nakirah. Apa maknanya? Semua kebaikan, sekecil apapun kebaikan, sampai yang sebesar-besarnya, itu tidaklah kita dapatkan karena upaya kita. Dengan sekali-kali kita menyebut, oh saya orang hebat, pendidikan saya tinggi, saya dari keluarga latar belakangnya seperti ini, ayah ibu bapak saya orang kaya. Jangan. Karena ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun yang ada pada kita, semuanya murni karena Allah memilihnya untuk kita. Apa itu syukur? Ada perasaan dalam dada, pengakuan yang tulus. Ya Allah, ini karena Allah berikan kepada kita. Dapat makan ya, dapat minum, dapat tidur. Tidur itu kan juga nikmat tuh. Itu karena dalam dada kita ini ada perasaan, ini Allah memberikan. Sekali-sekali jangan pernah sangkutkan nikmat itu dengan kehebatan kita, dengan kedudukan kita, dengan ilmu kita, dengan pendidikan kita. Karena semua kebaikan karena murni Allah memilihkannya untuk kita. Di sini ada pengakuan. Lalu di sini ada ucapan alhamdulillah. Maka coba Bapak Ibu bayangkan, hampir tidak ada nikmat yang kita nikmati kecuali kita selalu bersyukur. Atau Nabi ajarkan selalu berzikir. Bangun tidur. Tidur itu nikmat enggak? Nikmat enggak tidur itu? Kalau enggak tidur, ya, enggak bisa tidur jam 12, jam 1, jam 2. Kan menderita badan itu kan. Tapi bisa tidur pada masanya. Pada masanya.
Di sekolah tidur itu lain cerita, di masjid tidur itu lain cerita, gitu kan. Pada masanya saat tidur ya tidur. Bangun tidur apa yang kita baca? Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita makan, kita minum kan? Dapat makan, dapat minum kan? Alhamdulillah. Nikmat. Ingat. Si pemberi nikmat. Lalu yang ketiga, kita tidak disebut bersyukur kecuali kalau nikmat yang sudah kita peroleh itu kita gunakan untuk yang Allah suka. Fisik ini, ya, sehat, kuat, gagah badannya. Untuk apa? Untuk nodong. Itu tidak bersyukur. Untuk apa? Nakut-nakuti orang. Itu enggak bersyukur. Gunakan untuk yang Allah rela. Gunakan. Jadi yang pertama, jalan menambah rezeki, baik jumlahnya atau keberkahannya atau kedua-duanya sekaligus, dengan bersyukur atas semua kebaikan yang kita nikmati karena itu adalah pemberian Allah. Yang kedua, nikmat itu bisa bertambah. Ya. Kalau ada ikhtiar. Maryam, ibunya Isa alaihi salatu wassalam, kan dalam kondisi hamil berat. Mana nih? Beliau menyendiri, kan ada perasaan malu. Kok gimana? Ayahmu bukanlah orang jahat. Ya, ibumu bukanlah pelacur. Kok bisa tiba-tiba hamil? Ma kana abuki imra'a sawin. Kata orang-orang ketika dia sudah melahirkannya. Wa ma kanat ummuki baghiyya. Bapakmu orang baik, ibumu orang baik pula. Tapi kenapa kok kamu lakukan ini? Malu dia, menyendiri dia kan. Gimana? Tidak ada makanan. Kata Allah, wa huzzi ilaiki bidid'in nakhlati tusaqitu alayki rutaban janiyya. Gerakkan pokok korma itu, batang korma itu. Gerakkan kepadamu, maka akan jatuhlah buah-buah kurma itu yang matang. Jadi rezeki itu kadang-kadang hanya sekedar gerakkan, berjalanlah, ya keluarlah, sehingga ada ikhtiar. Dia di sana, di pohonnya kan, nggak mungkin dia tiba-tiba turunnya rezeki itu. Itu indahnya Allah mengajarkan kita tentang ikhtiar. Dia sudah ada tuh di atas pohon. Orang hamil nggak bisa manjat kan? Kita laki-laki kan nggak semuanya bisa manjat juga. Apalagi ini sudah dalam kondisi hamil tua. Dia butuh gizi, dia butuh vitamin agar ketika melahirkan, ya kondisi ibunya, kondisi bayinya sehat. Kata Allah, wa huzzi ilaiki bidid'in nakhlah. Gerakkan, ya pohon kurma itu menujumu. Gitu, tarik gitu ya. Itu sakit, walaupun kita lihat bagaimana mungkin dia kalau batang pisang mungkin kita bisa goyang kan. Batang pisang kan bisa kita goyang. Tumbang dia sama kita. Tapi ini kurma hanya ikhtiar aja sebenarnya. Pokoknya kerja gitu, ikhtiar aja. Berapa manusianya kalau bisa menarik pohon kurma itu bisa bergoyang? Kan mungkin entah butuh berapa puluh manusia kan. Kan akarnya kan kuat tuh. Kalau ukurannya kekuatan dia nggak bisa tuh. Tapi ini perintah dari Allah, ikhtiar. Wa huzzi ilaiki bidid'in nakhlah. Gerakkan pohon kurma itu menujumu, tusaqitu alaiki rutaban janiyya, maka buah-buah yang masak itu akan jatuh. Kan tidak mungkin goyang pohon durian, kan tidak mungkin. Goyang pohon kelapa kan tidak mungkin, jatuh dia kan tidak mungkin. Tapi dari Allah, wa huzzi, gerakkan, maka dia akan jatuh, memberikan kepadamu buah-buah kurma yang matang. Makanya coba ketika Allah ajarkan kepada kita tadi sholat Jumat, ya habis Jumat
Apa yang kita lakukan? Ya, kalau datang waktu solat Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au. Bila datang panggilan azan untuk solat Jumat, datang. Sudah, pergi. Tapi fa idza qudiyatis salah, kalau solat sudah selesai, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki, karunia dari Allah. Jadi keluar, pergi. Jangan di rumah selalu, jangan menunggu-nunggu. Ya, Umar bin Khattab katakan, "Innas samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah," kata Umar. Di waktu solat duha ada orang panjang sekali solatnya sampai kemudian dia anggap dari zuhur sampai sekian lama dia habiskan waktunya untuk solat. Umar tanya, "Ini rezeki dari siapa nih?" Dari saudaranya, kata Umar. Saudara dia lebih taat dibanding dia. Kenapa? Inna samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Langit itu tidak menurunkan hujan emas dan hujan batu. Kan repot juga kalau yang hujan itu turun batu kan, atau emas kan, atau perak kan, repot juga kan. Kena pula kepala kita sama 5 kilo emas kan, bukan jadi tenang tapi jadi binasa begitu kan. Keluar. Maka indahnya, kapan orang itu keluar? Kapan orang itu mestinya bekerja? Allah gambarkan yang melalui nabinya alaihi salatu wasalam seperti burung. Burung kan pagi-pagi ya dia dah keluar dari sarangnya. Pagi-pagi. Kadang-kadang pergi ke masjid, berpacu kita dengan burung itu ke masjid. Kita ke masjid, dia keluar dari rumah di sarangnya. Jadi kata Allah, kata Nabi, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalau benar tawakalnya kamu, kalau benar, ya, usaha yang diiringi dengan pasrahkan urusannya kepada Allah. Dengan tawakul. Sebagian orang nunggu aja, itu namanya tawakul, itu pasrah. Kalau tawakal itu usaha, kerja keras, lalu sandarkan hasilnya pada Allah. Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli, kalau benar-benar kamu bertawakal kepada Allah, la razaqakum, pasti Allah akan berikan rezeki kepadamu. Kama yarzuqut tayra, seperti bagaimana Allah beri rezeki kepada seekor burung. Di sisi ini kita bisa ambil ibrahnya. Apa itu? Ya, yaruhu bitana yaghdu, ya, law tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu himasa wa yaruhu bitana. Pagi-pagi. Jadi bagus juga tu pepatah kita ya. Ya, jangan sampai rezekinya dipatok ayam. Jangan duluan pula ayam bangun di badan dia untuk mencari rezeki. Yang tu himasa, pagi-pagi sekali dia keluar dari sarangnya, dari bukit, dari gunung itu. Ya, ini kerongkongannya itu himasa. Kurus ya. Ini kosong. Wa yaruhu bitana, dan pada sore hari kerongkongannya penuh. Paginya kosong. Ya, mungkin kita waktu kecil-kecil kan disuruh orang tua masukkan ayam ke kandang, lalu pagi dilepas kan. Kalau kita pegang pagi-pagi itu ayam kita itu kan kerongkongannya itu kering. Dan coba bayangkan burung itu kadang-kadang untuk mencapai rezekinya itu berjalan puluhan kilo terbang. Sebagian bahkan ratusan kilo untuk mendapatkan makan ya yang dia bawa ke kandangnya, ke perutnya, ke kerongkongannya di sore hari. Jadi ada ikhtiar, Allah perintahkan. Ya, orang sudah dalam keadaan hamil berat pun tetap diperintahkan untuk berusaha. Ya, tetap untuk berusaha. Yang ketiga, Bapak Ibu yang mulia, salat. Salat itu pintu rezeki. Ya. Itulah kenapa rahasianya, ya, tidak ada perintah dari Allah atau melalui nabinya yang diperintahkan kepada kanak-kanak kecuali salat. Lafaznya itu
salat. Muru auladakum bis salati li sab'in. Suruh anak-anakmu salat ketika usianya baru 7 tahun. 7 tahun disuruh salat. Wadribuhum li ashrin. Kalau 10 tahun, sudah balik belum 10 tahun? Secara umum kan belum balik 10 tahun tu. Ya. Mungkin balik 12 tahun, mungkin 13 tahun, walaupun sekarang semakin cepat itu usia balik itu. Tapi secara umum 10 tahun itu belum balik. Apalagi pada saat hadis itu keluar. Ya, kita dulu mungkin entah faktor makanan dan segala macam. Ya, kelas 2 SMP masih kanak-kanak juga baru kan. Apalagi anak SMP yang pakai celana pendek juga kelas 3. Masih belum balik. Tapi ini balik. Coba Bapak Ibu bayangkan. Jika anak 10 tahun tidak solat, dia dipukul. Kira-kira hukum apa yang layak diberikan kepada anak kita yang sudah mahasiswa tapi tidak solat? Kepada anak perempuan kita yang sudah mahasiswi tapi solatnya masih ogah-ogahan. Bahkan mungkin, maaf ya, untuk saudara-saudara kita, bahkan na'udzubillah kalau sudah 50 tahun, 60 tahun enggak salat juga. Hukum apa yang paling tepat untuk dia? Yang 10 tahun enggak salat sudah layak dipukul. Coba. Kenapa salat ini? Orang menganggap bahwa meluangkan waktu untuk salat itu, sebagiannya mereka merasa dirugikan karena waktunya terbuang untuk salat. Lagi rapat nih. Apa yang dirapatkan? Kan produksi, kan pendapatan, kan hasil, kan pemasukan. Kan itu secara umum orang rapat kan? Can planning untuk dapat A, untuk dapat B, untuk dapat C. Lalu nanti ada evaluasi. Kenapa? Untuk apa orang rapat? Itu membicarakan pendapatan, pemasukan, uang. Dan gara-gara itu sebagian orang, bahkan sebagian besar yang rapat itu mengatakan, nantilah kita salat. Ini masih tergantung. Ini masih belum selesai. Ini sedang serius-seriusnya. Padahal kata Allah, ya Allah, wa'mur ahlaka bis salah. Suruh keluargamu salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar dalam salat. Apa maknanya? Tidak ada alasan, bahkan tidak ada peluang untuk tidak salat kecuali orang yang memang sudah layak disolatkan. Kita kalau enggak sanggup puasa, boleh digantikan. Boleh digantikan. Harinya naik, hari lain. Boleh digantikan dengan hari lain. Kalau benar-benar enggak sanggup, sudah tua, sakit, sudah uzur, boleh digantikan. Pakai apa? Pakai fidyah. Tapi salat sama sekali enggak boleh digantikan. Boleh hanya dijamak kalau kita dalam keadaan musafir. Atau dijamak kalau kita dalam keadaan sakit, boleh dijamak. Atau yang jarang di tempat kita ini, boleh menjamak kalau dalam kondisi hujan lebat, itu boleh dijamak. Sedang solat zuhur gitu ya, tiba-tiba hujan lebat sekali, orang enggak bisa keluar, ya sudah jamak aja salat dengan salat asar. Tapi tempat kita belum biasa. Di negara Arab itu biasa. Oh, hari hujan lebat, ya sudah. Nanti asar kita enggak ke masjid lagi, sudah jamak di waktu zuhur. Asal orang tahu 1 tambah 1 masih berapa? 2. Selagi masih tahu dia 1 tambah 1 itu artinya 2. Masih tahu dia ini 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, kan? Masih tahu dia, oh itu 10.000. Maka wajib solat. Makanya kata Allah, wastabir 'alaiha, bersabar ya, bersabar tunaikan solat sampai mati solat itu. Sampai mati. Kalau udah enggak sadar baru boleh enggak solat, tinggal disolatin. Kenapa kok kamu serius betul bekerja? Ya, mencari rezeki, mencari dunia. Memangnya kamu cari rezeki dunia itu untuk siapa? Kata Allah. Untuk akukah? Kata Allah, enggak. Aku enggak minta rezeki kepadamu. La nas'aluka rizqa. Memangnya kamu cari rezeki itu untuk siapa? Kan itu maaf ya, jadi penghalang kita salat itu. Kenapa nanti sebentar lagi itu alasannya apa? Kan tidak lebih kecuali dari rezeki, dunia, pendapatan, kan begitu kan ya?
Memangnya kata Allah, kamu cari rezeki untuk siapa? Untuk aku. Kata Allah, enggak, aku enggak minta rezeki kepadamu. Bahkan rezeki yang kamu cari itu dari siapa? Datang dari siapa? La nas'aluka rizqa. Bahkan rezeki yang kamu cari itu pun aku yang akan memberikan. Lalu ada orang punya pendapat, ya solat itu membuang waktu, solat itu nanti rugi produktivitas, solat nanti jadi ini terganjal, ini enggak. Justru coba wa'mur ahlaka bis salah, awal ayatnya sebelah sini suruh keluargamu salat, ujung ayatnya nahnu narzuqu, kami yang akan beri kamu rezeki. Kalau salatmu kamu jaga, maka kamilah yang memberi kamu rezeki. Coba perhatikan, orang yang solatnya terpelihara, yang solatnya terjaga, yang rutin berjamaah, pernah enggak Bapak Ibu melihat orang ini jatuh miskin, hidup jadi peminta-minta, semuanya tak dia punya? Tidak. Allah jamin. Walaupun jumlah itu kan relatif, cukup enggak cukup itu kan relatif. Tapi untuk orang yang salat, Allah berikan perasaan cukup. Ya Allah berikan perasaan cukup. Yang merasa kurang itu yang kurang di sininya. Karena Allah katakan, wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya dialah Allah yang mengayakan, yang membuat seseorang jadi kaya. Apa artinya kaya? Berlebih dari kebutuhannya, itu namanya kaya. Wa aqna, apa artinya aqna? Cukup. Allah tidak katakan Allah lah yang memberikan kekurangan. Enggak, Allah hanya beri dua. Kekayaan berarti melebihi dari kebutuhan. Yang kedua, Allah memberikan kecukupan. Cukup. Minimal perasaan cukup. Tapi Allah tidak katakan dialah yang memberikan kekurangan. Dari mana datangnya kekurangan itu? Dari manusia yang tidak pernah merasa cukup. Jadi, ya, kalau rezeki kita terlambat, rezeki kita terhalang, rezeki kita ada masalah, yang pasti kita periksa solatnya gimana ya? Pakai timbangan emas, jangan pakai timbangan truk. Kadang rezeki payah nyarinya, enggak dapat juga, enggak cukup juga. Itu biasa aja. Periksa, rezeki kita tidak akan terlambat kalau solat kita ditunaikan tepat waktu. Tapi kalau rezeki kita terlambat, coba periksa solatnya adakah sesuai dengan jadwal yang Allah tentukan. Nah, berikutnya yang bisa menambah rezeki, ya, apa itu? Bertakwa kepada Allah. Takwa itu kita kesampingkan akal kita sampingkan pikiran kita. Kita pasrah saja kepada apa yang Allah sudah inginkan dari kita. Patuhi. Pergi ke situ, kata Allah, pergi. Tunaikan, kata Allah, tunaikan. Tinggalkan, kata Allah, tinggalkan. Mengerti atau tidak mengerti kita dengan hikmahnya? Mengerti, alhamdulillah. Enggak mengerti, enggak apa-apa juga. Tapi yang penting, kalau Allah sudah katakan begitu, tunaikan. Kalau Allah katakan larang, tinggalkan. Karena apapun yang sudah Allah tentukan, itu bukan untuk menyulitkan manusia. Jadi hukum dan ketetapan Allah itu dia buat sama sekali bukan untuk membuat kita susah. Jadi beragama itu bukan untuk membuat kita menderita. Tapi sebaliknya, beragama dan mengikuti ajaran agama sebaik-baiknya membuat hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Makanya Allah katakan, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Agama tidak diturunkan kepadamu untuk membuatmu susah. Coba pikirkan, apa kira-kira ajaran agama ini yang membuat kita susah? Salat cuma sekian menit. Puasa sekali dalam setahun, sebulan saja. Berzakat sekali dalam setahun. Ya. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, enggak ada yang sulit. Bahkan zakat pun cuma Allah minta 2,5%. Padahal kadang-kadang untuk organisasi A kita bayar sekian, untuk organisasi B kita bayar sekian, untuk pajak aja maaf ya,
Untuk pajak aja kita bayar 10%, 11%, 12%. Untuk Allah, untuk agama hanya 2,5%. Ma ja'ala alaikum fi din haraj. Makanya Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka kesulitanmu akan terselesaikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan berikan rezeki dari pintu yang tak diduga-duga. Jaga solat, ya, jaga hubungan baik dengan Allah. Patuhi apa yang dia minta, tinggalkan apa yang dia larang, dia cegah. Maka wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rezeki kita datang dari pintu yang tidak diduga-duga. Yang kelima, karena waktu. Apa itu? Jangan sungkan-sungkan bersedekah. Jangan pakai logika dunia, logika materi dalam bersedekah. Apa logika dunia? Kalau kita memberi, maka angkanya berkurang di kantong kita. Itu logika dunia. Itu logika bumi. Tapi logika langit, semakin banyak yang kamu berikan, maka semakin banyak rezeki yang akan datang. Kenapa? وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Apapun yang kamu infak dan sedekahkan, maka dia pasti akan menggantinya. Kita akan merasakan, dan mungkin sebagian kita sudah banyak merasakan, dalam kondisi-kondisi sulit, tiba-tiba ada kemudahan, tiba-tiba ada kelapangan. Itu sebagian karena sedekah. Sebagian orang bahkan sakitnya sudah sangat parah, enggak bisa diobati oleh berbagai macam analisa dokter, lalu bersedekah, sembuh dia. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Jangan berfikir kanelo 5.000, encak 2.000 le. 10.000 kadang mana, encak 5.000 salah. Jangan berfikir begitu. Kenapa? Ya, dengan manusia enggak boleh membayar hutang tu lebih dibandingkan dengan yang dia pinjam. Kecuali ya dia kasih hadiah, pinjam uang sekian lalu kasih hadiah untuk orang yang minjamkan. Tapi disyaratkan 1 juta bayar 12 saya, itu kan enggak boleh riba. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika dia membayar pinjaman, dia tidak membayar pinjaman seperti kita meminjam. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapapun yang memberikan pinjaman yang baik, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah akan membayarnya berlipat ganda. Jadi Pak Ibu yang mulia, rezeki kita sudah Allah tetapkan. Iya. Ya, orang tidak akan pergi menghadap Allah kecuali ketika semua jatah yang diperuntukkan untuknya habis. Tidak mesti, memang sudah kering betul rekeningnya, sudah enggak ada lagi isi kulkasnya, sudah enggak ada lagi yang akan dimakannya. Enggak harus begitu. Dan enggak juga harus, ya. Kenapa? Karena yang jatah kita masing-masing sudah dituliskan oleh Allah. Tapi kita diberikan oleh Allah melalui Al-Quran pintu-pintu penambah rezeki. Yang ditambah itu nominalnya, yang ditambah itu berkahnya, atau sekaligus dua-duanya. Ya, dua-duanya. Jumlahnya ditambah, berkah ditambah. Ini pintu-pintunya. Banyak pintu-pintunya. Bersyukur itu pintu rezeki. Sedekah itu pintu rezeki. Ya, apalagi ya banyak pintu-pintu rezeki itu jalan. Ya, mudah-mudahan dengan begitu rezeki kita bertambah jumlahnya dan juga bertambah berkahnya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.